Biologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro dengan email putrinovandilan@gmail.com. Oke sobat, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi sampah organik menjadi pupuk vokasi untuk menuju gaya hidup berkelanjutan. Nah, kalian tahu nggak sih sobat sampah organik itu apa? Nah, jadi sampah organik merupakan salah satu jenis limbah yang paling banyak dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penanganan yang tidak tepat terhadap sampah organik dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, ya seperti pencemaran tanah, udara, dan penyebaran penyakit. Namun, di sisi lain, sampah organik ini memiliki banyak potensi besar untuk dimanfaatkan kembali menjadi pupuk yang bernilai. Salah satunya adalah pupuk organik. Nah, salah satu pupuk organik yaitu vokasi yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, pupuk vokasi merupakan jenis pupuk yang dibuat melalui proses fermentasi bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Nah, jadi pupuk vokasi ini memiliki banyak sekali keunggulan, termasuk kemampuannya untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, dan mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Nah, transformasi sampah organik menjadi pupuk vokasi untuk menuju gaya hidup berkelanjutan itu tidak hanya untuk mengurangi sampah yang berakhir pada tempat pembuangan akhir saja, tetapi juga mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, serta mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan berkontribusi pada ekonomi sirkuler. Nah, selain itu, penggunaan pupuk vokasi dapat meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mendorong pertumbuhan tanaman yang lebih sehat. Nah, pada kali ini, praktik ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan praktik praktis kepada peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam mengolah sampah menjadi pupuk vokasi sebagai langkah nyata menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan, memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Hai sobat, kalian tahu nggak sih mikroorganisme apa saja yang berperan dalam proses fermentasi vokasi ini? Ya, jadi mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi vokasi ini adalah mikroorganisme dekomposer seperti bakteri fotosintetik, jamur pengulai selulosa, Acetobacter sp, Lactobacillus sp, dan ragi. Nah, tahap fermentasi vokasi ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase aerobik. Pada fase ini, mikroorganisme aerob memanfaatkan oksigen untuk menguraikan bahan organik menjadi energi yang menghasilkan panas. Nah, proses ini berlangsung selama 2 hingga 3 hari pertama. Kemudian fase yang kedua adalah fase anaerobik. Nah, setelah oksigen habis, organisme anaerob mengambil alih proses fermentasi. Mikroorganisme ini menghasilkan asam organik, alkohol, dan gas metana. Fase ini berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Dan fase yang terakhir adalah fase maturasi. Pada fase ini, mikroorganisme dekomposer dan mikroorganisme patogen mati. Pupuk vokasi siap digunakan atau diaplikasikan pada tanaman sobat semua. Sebelum sobat aplikasikan pada tanaman, sobat harus mengetahui ciri keberhasilan dari pupuk vokasi ini. Yang pertama, pupuk vokasi akan memiliki aroma yang sedap, warnanya kecoklatan atau kehitaman, teksturnya gembur, dan mudah dihancurkan. Nah, tujuan pada praktik ini yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga peserta didik tentang konsep dan manfaat pengolahan sampah organik menjadi pupuk vokasi. Nah, yang kedua, sebagai pengenalan masyarakat dan peserta didik pada proses fermentasi dan peran mikroorganisme dalam pembuatan pupuk vokasi ini. Nah, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran baik masyarakat maupun peserta didik mengenai pentingnya pengolahan sampah dan gaya hidup berkelanjutan. Nah, baik, sekarang sobat sudah mengetahui tujuan dari praktik ini. Nah, untuk itu, mari kita langsung saja dalam proses pembuatannya. Let's go. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu limbah organik sebanyak 3 kg, dedak padi seperempat kg, sekam padi sebanyak setengah kilogram, kotoran ayam sebanyak 1 kg, pumakal sebanyak 10 ml, larutan gula jawa 10 ml, dan air secukupnya.
kita harus memotong limbah organik atau sisa sayuran atau sisa kulit buah menjadi ukuran yang lebih kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses bakteri dalam melakukan proses fermentasi. Setelah semuanya dipotong dengan ukuran yang kecil, campurkan dedak padi pada potongan limbah tersebut hingga merata. Jika dirasa sudah merata, kemudian haluskan kotoran ayam dan campurkan dengan sekam padi hingga merata. Jika semuanya sudah dicampur merata, maka campurkan kotoran ayam dan sekam padi pada limbah organik yang sudah bercampur dengan dedak. Setelah itu, campurkan 10 ml larutan gula jawa dan 10 ml pemakal pada air secukupnya. Aduk larutan tersebut hingga merata dan siramkan larutan tersebut pada adonan bokasi hingga merata. Bokasi yang baik itu tidak basah tetapi hanya lembab. Jika dikepal tidak mengeluarkan air, dan jika kepalan dilepaskan maka akan mengembang. Artinya adonan siap untuk difermentasi dan dimasukkan ke dalam ember dan ditutup hingga tidak ada udara yang masuk, dan biarkan selama 7 hingga 10 hari proses fermentasi. Namun setiap 2 hari sekali pupuk harus dibuka untuk dicek suhunya. Jika panas maka harus diaduk. Pada hari kedua pupuk bokasi dibuka dengan tujuan untuk mengecek suhu apakah terlalu panas atau tidak. Pada hari kedua ini sudah muncul jamur sebagai tanda proses fermentasi dan aroma gas sudah mulai tercium. Aduk adonan untuk menormalisasikan suhu dan tutup kembali hingga rapat. Pada hari keempat, jamur sudah mulai banyak. Hal ini menandakan proses fermentasi sedang berlangsung. Karena suhu terlalu panas, maka aduk dan diamkan sesaat dan tutup kembali. Pada hari ketujuh, pupuk bokasi sudah berwarna coklat kehitaman dengan aroma fermentasi yang khas. Artinya, pupuk siap untuk digunakan. Pada proses pembuatan pupuk bokasi ini, terdapat beberapa hal yang saya temukan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam proses pembuatan pupuk. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengontrol suhu ketika proses fermentasi. Nah, jika suhu terlalu tinggi, maka bakteri akan mati dan proses fermentasi tidak akan terjadi, dan dapat menyebabkan kegagalan dalam proses. Yang kedua adalah menggunakan bahan sekam padi ini membutuhkan waktu fermentasi yang cukup lama. Dan kesimpulan dari praktik ini adalah pupuk bokasi ini sangat efektif untuk mengurangi limbah organik rumah tangga. Selain itu juga dapat mengajarkan pada peserta didik untuk menuju gaya hidup yang berkelanjutan pada kehidupan sehari-hari.